Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Zulkan dari Vokasi Angkatan 2023 Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya mengenai dampak ambruknya jembatan Sandakan terhadap integritas ekologis daerah aliran Sungai Progo dan juga ekosistem pesisir Kulon Progo. Jembatan Sandakan yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan juga Bantul ambruk akibat banjir besar di Sungai Progo. Kejadian ini tentu saja tidak hanya berdampak pada konektivitas antar wilayah, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem sungai dan juga pesisir secara ekologis, mulai dari aliran sungai, sedimentasi, hingga ekosistem mangrove dan juga biota akuatik di zona muara. Penelitian ini menggunakan dua perangkat utama. Perangkat pertama adalah meliputi PC dengan prosesor Intel Core i7 untuk analisis spasial. Kedua, UPS Garmin 64S untuk pengambilan koordinat lapangan. Ketiga, drone DJI Phantom Pro untuk citra resolusi tinggi, serta kamera DSLR untuk EOS GOD dan juga dokumentasi di lapangan. Kedua, tentu saja kita menggunakan AGIS Pro untuk menggunakan analisis spasial di bagian utama. Ada QGIS untuk pendukungan open source, AirDAS Imagen untuk pemrosesan citra satelit, dan juga Python Jupyter Notebook untuk otomatisasi geoprocessing dan juga data yang digunakan mencakup citra satelit lantai 8, Sentinel-2 tahun 2015 hingga 2025, data DEMNAS dari BIG, data curah hujan dari BMKG, serta data BWS dari laporan PUPR Kulon Progo dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 5 fase utama. Fase pertama, tentu saja persiapan. Dilakukannya fase studi literatur, identifikasi kebutuhan data, pengurusan izin ke Bapeten DIY dan juga Kabupaten Kulon Progo, serta survei awal untuk menganalisis karakter wilayah. Fase kedua, akuisisi data untuk pengumpulan citra satelit dari USGS, Earth Explorer, Kobe Research Hub dengan syarat minimal tutupan lahan kurang dari 10%. Dengan itu semua akan dapat dilakukannya survei lapangan dengan 2 tahap. Tahap pertama kita meliputi pengambilan GCP atau Go Control Point untuk dokumentasi drone serta wawancara wilayah masyarakat lokal. Fase ketiga, geoprocessing. Tentu geoprocessing ini dikoreksi secara otomatis dan juga geosmosferic dan diolah menghasilkan layar turunan aliran sungai, drenase das, dan juga semua akan diseragakan untuk fase berikutnya, yaitu pengulangan fase analisis spasial. Analisis ini menggunakan 3 fase utama. 1. Analisis morfologi sungai. Digitasi atau alur sungai dan juga citrasi multivektoral dilakukan perhitungan secara sunyitas serta deteksi perubahan alur antar waktu. Kedua, analisis perubahan tutupan lahan dan juga LULC. Klasifikasi untuk menggunakan algoritma random forest tentu saja menggunakan 7 kelas tutupan lahan, termasuk mangrove, kawasan, dan juga kawasan pesisir. Dan yang ketiga, analisis perubahan garis pantai. Identifikasi zona erosi dan juga akresi serta perhitungan laju mundur garis pantai akan kami lakukan. Fase kelima, overlay dan juga validasi. Dari hasil ketiga itu semua, identifikasikan menjadikan pemetaan zona DAS juga zona pesisir untuk kerentanan dan juga kerentanan infrastruktur. Validasi dilakukan menggunakan configuration metric serta target overall akurasi di atas 85%. Pengambilan sampel lapangan juga menggunakan pendekatan berlapis. Nah, validasi ini digunakan certificate random dengan sampling minimal 120 titik sampel tersebar di 7 wilayah tersebut. Pengambilan GCP juga sebanyak 15 titik di 20 difokaskan pada objek stabil serta persimpangan jalan dan juga bangunan permanen. Pengukuran melintang di sungai dilakukan secara 5 lokasi berbeda di area hulu jembatan, hilir jembatan, meratan lebar, kedalaman, dan juga kemiringan di bagian lereng tebing. Survei garis dilakukan 5 titik transfer di dalam garis 2 km di area wilayah jembatan sungai. Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana ambruknya jembatan Sandakan mempengaruhi semua intervensitas ekologis di antara wilayah Progo dan juga ekosistem pesisir. Hasilnya diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi rekomendasi mitigasi dan juga lingkungan, serta dalam pembangunan dan juga infrastruktur lebih tangguh, berkelanjutan, dan lebih makmur. Terima kasih telah menyimak. Maaf bila ada salah kata. Nama saya Mas Zulkan, izin undur diri. Terima kasih.